Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita bahas soal UTS tahun ini ya, tahun 2026. Jadi di sini dia bilang berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, diperkirakan bahwa pada malam akhir pekan sekitar satu dari setiap 15 pengemudi mengalami kantuk saat berkendara. Misalkan pada suatu malam Sabtu terdapat 500 kendaraan yang melintas dan diasumsikan setiap pengemudi bersifat independen. Tentukan peluang bahwa jumlah pengemudi yang mengantuk adalah yang pertama lebih dari 50 orang, terus kurang dari 65 orang, terus sekurang-kurangnya 45 orang, tetapi kurang dari 67 orang. Oke. Nah, coba di sini kita bedah dulu soalnya. Coba, di sini kan dia nanya ya, di sini yang ditanya apa? Peluang bahwa jumlah pengemudi yang mengantuk adalah lebih dari 50 orang. Berarti kan kita ngedefinisiin X-nya ini tuh adalah ini ya, jumlah pengemudi yang mengantuk. Aku nulisnya gini, X itu adalah jumlah pengemudi yang mengantuk. Pengemudi yang mengantuk. Nah, sekarang kita definisiin distribusinya. Oke. Nah, di sini distribusinya kita pakai distribusi apa? Nah, di sini kan kita fokus ke yang mengantuk atau nggak mengantuk kan, ya kan? Yang mana itu berarti binomial karena berarti kemungkinan outputnya itu cuma dua. Kita cuma fokus ke apakah pengemudinya itu mengantuk atau tidak mengantuk. Berarti ini itu binomial. Binomial. Binomial dengan parameternya apa aja? Oke, pertama P-nya itu berarti peluang peluang pengemudi itu mengantuk. Nah, di sini dikasih tahu diperkirakan bahwa pada malam akhir pekan sekitar satu dari setiap 15 pengemudi mengalami kantuk saat berkendara. Jadi peluang itu adalah satu dari 15. Yang berarti P-nya ini adalah 1/15 kayak gitu. Nah, sekarang N-nya. Nah, N-nya berapa? N-nya di sini juga dikasih tahu pada suatu malam Sabtu terdapat 500 kendaraan. Jadi di sini kita fokusnya itu kayak lebih dari 50 orang dari berapa? Dari 500 gitu. Jadi N-nya itu 500. Kayak gitu. Nah, ya udah sekarang kita hitung yang A. Yang A ini dia nanya peluang si yang pengemudi mengantuk ini lebih dari 50 orang. Berarti kita ngitung probabilitas X lebih besar dari 50. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, coba perhatiin ini tuh X-nya berdistribusi binomial dengan N-nya itu sangat besar ya. N-nya tuh sama dengan 500. Nah, itu berarti besar banget. Jadi di sini kita pakai pendekatan. Nah, enaknya di sini pakai pendekatan apa? Kita pakai pendekatan distribusi normal aja. Oke. Nah, di sini jadi kita deketin pakai distribusi normal. Jadi X-nya kita pakai pendekatan distribusi normal dengan min sama variansnya apa? Kalau binomial itu minnya berarti N dikali P, terus variansnya itu berarti N dikali P dikali 1 min P. Kayak gini. Kayak gini ya. Oke, aku terusnya kayak gini dulu. Oke. Nah, ya udah. Kita coba hitung dulu N dikali P sama NP kali 1 min P-nya berapa ya. Pertama dari N kali P dulu. N dikali P dengan N-nya 500, N-nya 500 dan P-nya 1/15. Ini pokoknya hasilnya bakal approximately 33,3. 33,33. Kayak gini. Nah, terus lanjut kita hitung variansnya. Oke, ini bentar ini buat mu ya. Oke, nah sekarang kita hitung variansnya alias NP dikali 1 min P. Oke, ini hasilnya bakal jadi sama dengan sekitar 5,58. Kayak gini. Oke. Nah, terus oke, ini hasilnya bakal jadi 31,11. Oke, kita sekalian hitung standar deviasinya, berarti tinggal diakarin aja. Standar deviasinya ini berarti akar dari 31,11 yang mana sama dengan sekitar 5,58. Oke, sekarang kita kerjain soal yang A.
Yang A ini dia nanya, dari 500 kendaraan, kita disuruh nentuin peluang bahwa jumlah pengemudi yang mengantuk adalah lebih dari 50 orang. Nah, ya udah, berarti kan di sini kita nyari probabilitas X lebih besar dari 50, gini ya. Oke. Nah, seperti biasa, biar kita bisa pakai tabel yang normal ini, berarti kita standarisasi dulu. Kayak biasa, berarti ini sama dengan probabilitas. Nah, ini X-nya habis distandarisasi, berarti otomatis jadi Z ya. Aku langsung tulis aja, jadi Z. Z lebih besar dari. Nah, di sini itu karena kita melakukan pendekatan dari distribusi diskrit ke distribusi kontinu, berarti kita ada faktor koreksi. Jadi kita tambah sama 0,5. Jadi ini dari 50 jadi 50,5. 50,5. Habis itu baru deh dikurang sama mu dibagi sama standar deviasi. Oke. Berarti kan sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 50,5 dikurang sama mu-nya itu berarti kan 33,33 dibagi sama standar deviasinya. Standar deviasinya 5,58. Gini, ya udah, ini hasilnya bakal jadi sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 3,08. Nah, oke, kan kemarin udah aku jelasin ya, biar kita bisa pakai tabel, ini tuh tandanya harus lebih kecil dari, jadi ini harus kita ubah dulu. Jadi ini kita ubah dulu jadi 1 dikurang probabilitas Z lebih kecil sama dengan 3,08. Oke, baru deh ini kita bisa cari nilai dari probabilitas Z lebih kecil dari sama dengan 3,08. Oke, coba kita cari 3,08. Yang ini ya, 0,998 0,9989 0,999. Oke. 1 dikurang 0,9 salah. 1 dikurang 0,9989. Yang mana nih hasilnya bakal jadi sama dengan 0,0011. Oke, kayak gini. Udah, jadi yang A jawabannya adalah 0,0011. Oke, sekarang lanjut yang B. Yang B di sini nanya apa? Probabilitas yang ngantuk ini kurang dari 65 orang. Berarti kita nyari probabilitas X kurang dari 65. Gini. Ya udah, langsung aja kita standarisasi. Berarti ini jadi sama dengan probabilitas X-nya jadi Z ya. Jadi Z kayak gini. Terus kita apa namanya? 65-nya karena ada faktor koreksi, jadi kita kurang sama 0,5. Berarti jadi 64,5. 64,5 dikurang sama 33,33 dibagi sama standar deviasinya tadi 5,58. Oke, ini aku langsung aja ya. Yang mana ini hasilnya jadi sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 5,59. Oke, nah ini bentuknya udah lebih kecil dari ya, jadi sebenarnya kita bisa langsung pakai tabelnya. Tapi 5,59 tuh angkanya gede banget dan di tabel ini tuh nggak ada. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin, makin besar nilai Z-nya, itu dia tuh makin mendekati 1 gitu. Coba kalian lihat ini dari atas ke bawah, dia tuh nilainya makin mendekati 1. Ya kan, ini udah mulai 0,9. Ini bahkan buat nilai Z terbesar yang disediain di sini alias 3,49, ini nilainya tuh udah 0,9998 gitu. Jadi apalagi buat nilai 5,59 itu udah mendekati 1. Jadi sangat mungkin terjadi. Kayak gitu ya. Oke, itu buat jawaban yang B. Oke, sekarang kita cari yang C. Yang C di sini dia nanya peluang sekurang-kurangnya itu 45 orang, tetapi kurang dari 67 orang. Nah, sekurang-kurangnya 45 orang itu kan berarti masih bisa 45, minimal banget 45, tapi tetap kurang dari 67. Berarti dia nanya ini. Berarti dia nanya probabilitas 47 45 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 67. Kayak gini ya. Nah, oke. Nah, ini langsung aja. Berarti kan ini sama dengan ini pertama kita bawa dulu ke ini ya, ke standarisasi. Kita standarisasi dulu. Berarti ini jadi sama dengan probabilitas. Nah, karena ada faktor koreksi, berarti ini 45-nya dikurang 0,5 jadi 44,5. 67-nya juga dikurang 0,5 jadi 66,5.
gitu. Berarti ini jadi 44,5 dikurang sama mu dibagi sama sigma, terus lebih kecil sama dengan X-nya udah jadi Z ya, habis kita standarisasi. Terus ini 67 dikurang mu dibagi sigma. 67, 66,5, sorry. Kayak gini ya. Oke. Nah, yang mana ini sama dengan probabilitas. Nah, ini berarti jadi 44,5 dikurang tadi angka kita 33,3 ya buat mu-nya. Terus sigma kita tadi 5,50, 5,58. Lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil dari 66,5 dikurang 33,33 dibagi sama 5,58. Gini ya. Yang mana ini tuh sama dengan probabilitas. Ini berarti jadi hasilnya jadi 2, 2 terus lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan Z, habis itu lebih kecil dari 5,95. Oke, yang mana ini berarti kita lagi-lagi kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu jadi probabilitas Z lebih kecil dari 5,95 gini dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari ini ya 2 gini. Ya udah ini masing-masing kita cari. Pertama yang 5,95. Oke, 5,9 ini 5 ini kan gede banget ya sama kayak tadi kita nemu hasilnya tuh mendekati 1. Ya udah, jadi ini approximately mendekati 1 dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari 2. Ini probabilitas Z lebih kecil dari 2 ini di tabel hasilnya bakal sama dengan 0,97772. Oke. Yang mana ini sama dengan 0,0228. Kayak gini. Oke. Ya udah, jadi untuk yang C jawabannya adalah 0,228.